Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan jumpa lagi di channel kami Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan. Pagi ini saya ingin membahas tentang toko yang nyaman dan super nyaman, teman-teman. Bagaimana cara menangani toko itu supaya nyaman, lebih nyaman lagi daripada yang kemarin. Kemarin saya membahas toko itu nyaman, tapi saya sekarang ingin toko saya itu super nyaman. Bagaimana caranya super nyaman itu bagaimana? Kemarin toko saya itu sudah berjalan imbang, teman-teman, antara antara supplier, persediaan barang, dan pembayaran ke supplier itu sudah imbang. Meskipun sesepi apapun toko itu masih tetap berjalan normal dan kita tidak kesulitan untuk membayar supplier. Dan sekarang saya ingin menuju yang super nyaman. Itu bagaimana super nyaman itu? Maksudnya itu toko itu bisa berjalan lebih nyaman lagi. Saya kepingin berguru kepada teman-teman yang ada di Sharing Solusi. Yang ada di Sharing Solusi itu ada yang Bapak namanya Pak Ferry. Pak Ferry itu tokonya itu kalau saya mengatakan super nyaman paripurna, teman-teman. Lebih nyaman daripada yang nyaman. Karena apa? Karena penjualan dan pembelian itu di dalam bentuk cash by cash. Pak Ferry itu membeli dengan cara cash dan menjualnya juga dengan cara cash. Ya, itu yang ingin saya kepingini seperti itu, teman-teman. Membelinya dengan cara cash, menjualnya juga dengan cara cash. Jadi kita tuh nyaman banget. Setelah itu ingin mencari barang yang lebih murah, itu kita dapat, teman-teman, kalau kita membeli dengan cash. Karena pembelian dengan cash itu kita dapat memilih supplier, teman-teman. Supplier yang mana yang kita inginkan, supplier mana yang paling murah, itu kita ambil. Dari situ nanti kita bisa memilih supplier yang paling murah. Dan menjualnya juga seperti itu, harus cash. Dari supplier yang paling murah kita dapat mendapatkan, kalau kita mau keuntungan yang agak tebel, lah otomatis kapal tengah. Otomatis nanti keuntungan kita makin tebel. Kalau kita ingin menjual lebih murah dengan kompetitor kita, karena kita dapatnya juga lebih murah, pasti lebih murah. Ya seperti itu, teman-teman. Saya ingin menuju ke toko yang seperti itu. Karena apa? Insya Allah saya mengatakan, karena saya mengatakan insya Allah bisa. Karena apa? Karena saya sudah membuktikan dan saya sudah pernah menjalani hal seperti itu, teman-teman. Kemarin yang saya katakan 2018 saya menyelesaikan utang saya 2,8. Itu bisa selesai dalam jangka waktu 3 tahun. Utang bank 2,8 itu bisa selesai dalam jangka waktu 3 tahun. Lah otomatis kalau ini saja saya kira utang supplier ini perkiraan saya antara 450 juta dengan kondisi persediaan sekitar 1,2. Insya Allah bisa, teman-teman. Insya Allah bisa. Kalau mau, asalkan mau. Kapan selesainya? Ya kita tunggu saja nanti. 5 bulan minimal. Menurut saya target saya minimal 6 bulan lah. Tapi kalau bereset minimal kita sudah ada rencana, minimal kita sudah ada keinginan. Dan keinginan itu harus dibuktikan, harus dinyatakan dengan kemampuan kita untuk berusaha. Ya memang untuk menuju ke seperti itu, ya kita harus niat, bener-bener niat, teman-teman. Bener-bener niat, sama seperti saya waktu itu menyelesaikan hutang. Kalau dihitung secara matematika kayaknya nggak masuk akal. 2,8 tanpa menjual aset kita bisa menyelesaikan dalam jangka waktu 3 tahun. Kalau sekarang saya dalam menyelesaikan itu
150, yaitu tadi insya Allah 6 bulan sampai 1 tahun untuk menuju toko yang super nyaman teman-teman. Nah, ini angan-angan saya, ya semoga saja terwujud. Karena semua angan-angan, semua keinginan itu harus diwujudkan teman-teman. Kalau nggak ada niatan seperti itu ya nggak mungkin. Niatan dibarengi dengan keinginan yang kuat, dibarengi dengan usaha yang maksimal, insya Allah bisa tergapai atau insya Allah bisa tercapai teman-teman. Seperti itu. Nah, makanya dari itu keinginan itu tetap saya ingin wujudkan. Dan kalau memang ini nanti berhasil teman-teman, kalau ini nanti berhasil bisa menjadi contoh kepada teman-teman supaya bagaimana menjadikan toko itu super nyaman. Kalau toko itu sudah berjalan, katakan sampai 5 tahun dan kita sudah punya aset atau kita punya stok, itu insya Allah berjalan saja teman-teman. Sama dengan kita waktu memulai toko itu. Memulai toko itu ada yang modalnya 100, ada yang modalnya 200, ada yang modalnya sampai 400. Itu kalau memang sudah berkembang dan sudah berjalan, insya Allah ya seperti itu nantinya itu kita berkembang lah. Untuk seperti itu menuju kenyamanan seperti itu, saya mulai dari nol lagi. Saya mulai dari nol lagi. Sekarang kayak semen, barang-barang yang saya dulu kan adalah barang-barang yang fast moving. Kayak semen itu saya usahakan sekarang sudah mulai usaha cash by cash, meskipun itu tidak semua supplier. Saya punya supplier semen itu 3. Yang sekarang cash by cash sudah 1. Nah, yang 2 notanya tinggal 2 nota. Yang dulu sampai 8, 5 DO. Sekarang sudah ada yang tinggal 2 nota, ada yang 1 nota. Dan keseluruhan supplier juga saya inginkan seperti itu. Nanti kalau memang sudah selesai semuanya, kalau memang sudah notanya itu habis semua, ya, kita harus bisa mengatur seperti itu teman-teman. Jangan sampai kita ingin cash-cashan seperti itu, tapi barang kita di toko habis. Ya enggak seperti itu. Kita cicil saja, kita angsur saja. Kita sesuaikan dengan kemampuan. Yang tadinya stoknya itu 100, ya kita kurangi stoknya menjadi 50. Yang tadinya stoknya 50, kita kurangi menjadi 25. Yang tadinya stoknya itu 25, kita jadikan stoknya itu separuhnya atau 1 dosin. Seperti itu teman-teman. Yang penting tetap berjalan saja, toko itu tetap berjalan. Dan yang paling penting sebenarnya untuk menunjang hal seperti itu, kita jangan melulu menjual barang-barang yang fast moving. Karena barang yang fast moving itu tidak bisa membantu keuangan. Saya rasakan, teman-teman ada yang bilang, kalau menjual dengan barang yang slow moving, kita tidak bisa membayar supplier nantinya. Ya, kalau yang dijual itu barang slow moving tapi sedikit macam atau sedikit item, itu memang saya nyatakan lama teman-teman. Tapi kalau kita menjual barang slow moving tapi itemnya itu banyak, saya nyatakan sendiri, saya buktikan sendiri, alhamdulillah bisa kok, bisa. Karena setiap hari kalau barang fast moving itu margin paling 5-10% maksimal teman-teman, belum terpotong biaya operasional. Kalau kita menjual barang slow moving, asalkan itemnya itu banyak, itu nanti margin paling enggak 30%, bahkan sampai 100%. Nah, itu yang kita pakai untuk menyicil utang-utang kita. Kalau tetap berputar saja seperti semen, kita habiskan semen banyak, kita habiskan bata ringan banyak, ya nanti uangnya memutar saja. Teman-teman sering saya berikan konten seperti itu. Kalau kita menjual barang slow moving itu, keuntungan itu yang masuk ke kantong kita, yang masuk ke tabungan kita itu lebih banyak teman-teman daripada yang kembali ke supplier. Tapi kalau barang yang fast moving, ya sekarang dapat uang dari semen itu 20 juta, ya besok diambil lagi sama semen itu 20 juta. Meskipun bukan 20 juta, 19.999.000. Kita nggak dapat apa-apa teman-teman. Kalau barang-barang slow moving yang kita jual, itu nanti keuntungan kita bisa 35, 40, sampai 50, 100% bisa teman-teman. Nah dari situ, kalau barang yang slow moving yang kita ambil, asalkan itemnya banyak, lah itu dari barang slow moving itu kita ngambil katakan
nilainya sampai 5 juta. Itu barang yang terjual dengan nilai 1 atau 2 juta. Itu modal sudah kembali, teman-teman. Modal sudah kembali. Nah, sisanya menjadi tabungan kita, menjadi aset kita. Kalau kita menjual barang yang fast moving, seperti barang-barangnya sudah dijual di toko-toko lain, ya kita nggak bisa memberikan harga yang lebih bagus, mendapatkan profit yang lebih besar, seperti itu. Ini saya ingin menuju ke situ, menuju ke toko yang super nyaman menurut saya. Angan-angan saya seperti itu. Jadi nantinya itu saya membeli cash, mencari supplier yang yang tetap membeli harga yang paling murah. Setelah itu kita menjual dengan cash juga. Atau kalau memang ingin toko itu laris, ya kita jual yang lebih murah harganya daripada kompetitor. Pasti bisa, karena apa? Karena kita bisa memilih supplier. Contohnya sekarang saja ya, dengan kondisi seperti ini, teman-teman, bisakah kita mendapatkan semen dengan harga selisih sampai 2.000? Kalau kita tidak punya uang cash, nggak mungkin. Saya kemarin sudah negosiasi bisa dapat minimal 2.000 per sak. Ada lagi triplek. Triplek itu kadang-kadang kalau memang supplier itu butuh cash flow besar, kita bisa mengambil, kadang-kadang 1 lembar kita bisa mendapatkan selisih harga sampai 3.000, 4.000, bahkan 5.000. Nah, itu kan sayang, teman-teman. Kalau tetap kita jual dengan harga normal, kita dapatkan keuntungan yang lebih besar, lebih tebal. Kalau kita menjual dengan harga agak murah, keuntungan kita, toko kita makin terkenal toko murah. Ya, ini sekedar sekedar keinginan, teman-teman, sekedar keinginan saya. Ya, semoga terwujud sih. Keinginan saya itu tanpa tanpa terlalu berharap. Yang penting jalani saja. Sama dengan saya dulu waktu itu menyelesaikan utang. Dijalani dengan dijalani saja. Setelah itu komitmen yang kuat, setelah itu keinginan juga kuat, terus niat juga dibarengi dengan niat dan ikhtiar yang kuat. Insya Allah semuanya bisa tercapai. Seperti itu. Yang penting optimis saja, optimis. Jangan pesimis sebelum bertindak. Jangan menyerah sebelum berperang. Ya, itu teman-teman. Seperti itu. Sementara semoga konten ini memberikan motivasi kepada teman-teman, karena situasi penjualan, situasi pasaran, situasi ekonomi tidak menentu, teman-teman. Kalau kita tetap mengandalkan utang bank, setelah itu utang supplier, kalau ada sepinya, nanti kita sendiri juga nggak nyaman. Nah, kalau ingin menuju yang nyaman, ya seperti itu. Bisakah? Insya Allah bisa kalau mau. Seperti itu, teman-teman. Semoga konten ini bermanfaat dan memberikan motivasi kepada teman-teman dalam menjalani usaha. Semoga mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.